pergi, Sam kembali rebahan di kursi dan memejamkan mata sambil mengilustrasikan dalam benaknya kemungkinan-kemungkinan terjadi serangan di rumah ini. Tanpa terasa 15 menit berlalu dan Sam tertidur. Sayup-sayup, Sam mendengar namanya dipanggil. Sam. Perlahan, Sam membuka matanya. Terlihat Aida sudah duduk di seberang meja. Kelihatannya kamu lelah sekali. Tidak, cuma istirahat sebentar sambil nunggu. Maaf ya terlalu lama. Tidak apa-apa. Saya dengar dari Pak Anto semalam Kak Aida pergi sendiri. Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Kemana? Harus aku ceritakan keperluan pribadiku? Tidak. Aida sedikit bingung mendengar jawaban Sam. Aida mencoba membaca wajah Sam, tapi percuma. Ekspresinya tenang, cenderung datar menurut Aida. Sam sebenarnya telah menempatkan orang-orang kepercayaannya di hari pertama setelah dia mendatangi rumah ini. Sam seakan memberi beberapa lapisan pengamanan, dan Sam sengaja tidak memberitahukan semua langkahnya, bahkan pada Bang Ipul dan Bang Alex. Orang-orang suruhan Sam tidak semuanya saling mengenal. Mereka hanya dibekali kode bila saat-saat terjepit. Jika kawan mendengar kode itu, maka mereka bisa dapat bantuan dan selamat. Bila tidak ditanggapi kode tersebut, selamatkan diri. Kalian tahu resikonya mati. Begitu Sam selalu mengingatkan orang-orang suruhannya. Sam bertanya hanya untuk memastikan laporan yang dia terima. Sejauh ini tidak ada yang mencurigakan. Boleh aku bertanya sesuatu? Boleh. Soal pribadi? Boleh. Orang tuamu di mana? Aku sebatang kara. Oh, maaf ya. Tidak apa-apa. Mereka sudah meninggal? Ibuku meninggal setelah melahirkan aku. Ayahmu? Aku tidak tahu. Alis Aida mengernyit dan wajahnya nampak heran. Bukan karena jawaban Sam, tapi nada bicara dan gerak tubuhnya yang mengherankan Aida. Dingin dan datar. Dia tidak tahu ayahnya, tapi sikapnya biasa saja. Seakan itu sesuatu yang normal bagi kebanyakan orang. Kamu sendirian jaga kami? Tidak. Aku sudah menempatkan orang-orangku di sekitar rumah ini. Kamu sudah lama ikut kelompok ini? Dari lahir. Maksudmu? Babe, orang nomor 1 di sini adalah ayah angkatku. Salah seorang dari yang kemarin datang sama kamu? Bukan. Selama pembicaraan, Sam selalu menghindari bertatapan mata dengan Aida. Sementara Aida, matanya selalu menjelajahi seluruh wajah dan tubuh Sam. Kamu jago bela diri. Sedikit, kamu pernah melukai orang atau musuh-musuh? Sering. Sampai ada yang mati. Sam langsung menatap mata Aida tanpa emosi, datar saja. Justru membuat Aida salah tingkah dan tubuhnya bergerak-gerak tanpa alasan yang jelas. Maaf kalau itu berlebihan. Tidak apa-apa. Pernah. Sam kembali menggerakkan matanya ke tempat lain. Kami sudah menyiapkan kamar tamu untuk kalian. Terima kasih. Kamu mau istirahat sekarang? Belum. Nanti saja. Mereka terdiam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sam membakar sebatang rokok. Aida makan cemilan yang disediakan di meja. Entah ada apanya sama orang ini, kata Aida dalam hati. Wajahnya tidak tampan, tapi juga tidak bisa dibilang jelek. Dahinya lebar, rambutnya hitam pekat, panjang, selalu terikat. Hidungnya mancung, tapi proporsional dengan rahang yang terlihat kokoh. Bibirnya cenderung hitam, mungkin karena selalu merokok kretek. Matanya tegas saat menatap, tapi sorot matanya lembut. Setidaknya itu menurut Aida. Alisnya pun biasa saja tebalnya. Kulitnya tidak hitam, tapi gelap. Coklat tua mungkin, batin Aida.
Perawakannya tidak besar, tapi sepertinya padat dan terlihat keras, kokoh. Tingginya hampir setinggi Aida yang 177 cm. Gerak-geriknya selalu tenang, terpancar kepercayaan diri yang kuat. Secara keseluruhan, menurut Aida, tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Ditambah kalau bicara nadanya selalu pelan, namun setiap kata terdengar dengan jelas. Cara dia duduk terlihat begitu rileks, nyaman, walau Aida duduk persis di depannya. Tak terlihat canggung atau kikuk. Yang semestinya biasa Aida lihat pada pria-pria yang baru dia temui. Apalagi dengan statusnya saat ini yang disewa oleh keluarganya untuk menjaga dan melindungi mereka. Seharusnya kan dia bersikap canggung di hadapanku sebagai anak bos yang menyewanya. Bukan duduk santai seperti itu. Tanpa sadar Aida menggeleng-gelengkan kepala, hendak menghilangkan segala penilaian dirinya terhadap Sam. Sam melirik karena melihatnya menggeleng-gelengkan kepala. Ada apa, tanya Sam? Aida kaget dengan pertanyaan Sam. Ada apa? Apanya? Tidak apa-apa. Sam hanya senyum sedikit dan mengisap dalam-dalam asap rokoknya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, silahkan. Oh, jawab Aida yang merasa benci pada dirinya sendiri karena dia yang kini merasa kikuk. Sudah berapa lama kamu latihan silat? Dari kecil. Umur berapa? Sekitar 6 atau 7. Hanya silat? Atau yang lain juga? Terutama silat. Sedikit karate, sedikit muay thai, sedikit judo, dan yang lainnya. Kamu begitu mencintai seni bela diri rupanya. Sepertinya begitu. Tiba-tiba Aida tersenyum karena terlintas sebuah kata yang menurutnya bisa menjawab rasa penasaran dirinya terhadap saya. Wibawa. Ya, aku rasa ini yang terpancar dari dirinya. Bagaimana mungkin aku bisa begitu memperhatikan dia, padahal aku yakin betul bahwa dia tidak punya penampilan istimewa yang bisa membuat Aida memperhatikannya. Seharusnya secara minimal wajahnya mesti tampan, tapi tidak sama sekali. Ketampanannya ya biasa saja, tapi bisa membuat Aida tak bosan-bosan selalu memandangnya. Bagaimana bisa sebuah obrolan yang biasa-biasa saja tetap membuat Aida duduk berhadapan dengannya. Terlihat oleh Aida Sam membuka HP-nya dan membaca serta menulis sesuatu. Aida jadi ingin tahu dengan siapa dia berhubungan dan sedang membicarakan apa. Aida jadi terkejut sendiri, menyadari apa yang baru saja terlontar dari mulutnya karena dia sebenarnya benci pada segala pertanyaan dalam benaknya terhadap Sam, hingga tak sadar kata itu terucap. Kak Aida mau istirahat? Silahkan. Kak Aida tidak perlu menemani saya di sini. Ingin sekali dia marah pada manusia aneh di depannya ini. Ingin sekali dia berdiri dan mengacungkan telunjuknya ke depan hidung manusia aneh ini. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Siapa yang mau nemenin manusia gak punya sopan santun macam kau ini? Siapa yang sudi ngobrol gak jelas gini sama kamu? Kamu mestinya tahu diri. Posisi kamu di sini cuma tukang pukul yang disewa keluargaku. Kamu kerja sama aku. Kamu anak buahku. Jaga sikapmu ya sama aku. Semua itu hanya nyangkut di leher Aida dan kembali ke dalam sanubari berbarengan dengan ludah yang Aida telan karena mendadak dia merasa tenggorokannya kering dan haus, dan kalimat yang keluar dari mulut Aida semakin membuat hatinya bingung.